Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa ada suara di dalam kepala yang kayaknya nyalahin kamu terus? Yang bikin kamu ragu sama diri sendiri? Yang bikin kamu ngerasa nggak cukup baik? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita akan coba pelan-pelan ngobrolin soal ini. Tentang aku mulai menerima diriku, dan kita akan fokus sama satu hal. Suara kritis yang ada di kepala kita itu. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng. Ini nih, pertanyaan yang mungkin sering banget kita tanyain ke diri sendiri ya kan? Di tengah semua tuntutan hidup yang kayaknya nggak ada habisnya, rasanya buat bisa nerima diri sendiri apa adanya itu susah banget. Kadang malah terasa kayak sebuah perjuangan. Nah, mari kita coba telusuri jawabannya pelan-pelan. Oke, kita mulai dari sini. Suara itu kita kasih nama ya, biar lebih gampang ngobrolinnya. Di dunia psikologi, ini biasa disebut inner critic atau suara kritis internal. Dan yang penting banget buat diingat, punya suara ini tuh bukan hal yang aneh. Ini adalah sesuatu yang dialami hampir semua orang, bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Jadi inner critic itu sebenarnya apa sih? Coba deh bayangin. Kayak ada seorang hakim super galak yang tinggal di dalam kepala kita. Suara inilah yang terus-terusan ngeraguin kemampuan kita, ngehakimin pilihan-pilihan kita, dan nunjukin semua kekurangan kita. Dan suara ini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Dia itu kayak kumpulan rekaman dari omongan orang tua kita dulu, tekanan dari lingkungan, dan bayangan tentang kita seharusnya jadi orang seperti apa. Nah, ini poin yang paling penting buat kita pegang bareng-bareng. Punya suara kritis ini bukan tanda kamu lemah. Sama sekali bukan berarti ada yang salah sama kamu. Justru ini adalah sebuah mekanisme psikologis yang kompleks banget yang bisa kita pelajari dan kita pahami. Dan memahaminya itu adalah langkah pertama supaya kita nggak lagi dikendalikan sama suara itu. Terus pertanyaannya, suara ini datangnya dari mana sih? Kok bisa ada di kepala kita? Nah, buat jawab ini, kita bakal lihat dari beberapa sudut pandang, mulai dari sisi psikologis sampai penjelasan dari cara kerja otak kita, biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Yang menarik, ternyata para ahli udah neliti ini dari banyak banget sisi. Misalnya nih, dari psikoanalisis, mereka bilang ini namanya superego, kayak suara orang tua atau guru kita yang nyangkut di kepala. Kalau dari terapi kognitif perilaku, ini dianggap sebagai pola pikir negatif yang udah otomatis aja muncul. Bahkan dari sisi ilmu syaraf pun ada penjelasannya. Ini ada hubungannya sama bagian otak yang aktif pas kita lagi ngelamun. Mungkin itu sebabnya kita suka kepikiran yang jelek-jelek kan? Dan yang gak kalah menarik, ada juga penjelasan dari sisi evolusi. Nah, kutipan ini benar-benar ngegambarin sudut pandang evolusi itu dengan pas. Jadi gini, coba bayangin nenek moyang kita dulu, mereka tuh harus banget hidup berkelompok biar selamat. Nah, inner critic ini dulunya kayak sistem alarm biar mereka nggak aneh-aneh dan diusir dari kelompok. Kan bahaya banget kalau diusir. Masalahnya adalah, sistem alarm kuno ini di dunia modern sekarang yang standarnya selangit, malah jadi senjata yang nyerang kita balik. Malah jadi sumber penderitaan kita. Oke, sekarang kita udah tahu akarnya. Gimana ceritanya mekanisme kuno di otak kita ini jadi makin parah di zaman sekarang. Ini penting banget kita bahas, karena tekanan-tekanan hari ini, seperti masalah keuangan dan ekspektasi yang nggak realistis, itu jadi kayak bensin yang bikin api si inner critic makin gede. Dan dampaknya ke hidup kita itu nyata banget. Angka ini, 71 juta, ini bukan sekedar statistik. Ini adalah perkiraan jumlah orang di Indonesia yang menjadi generasi sandwich. Coba bayangin, mereka harus menanggung biaya hidup orang tua sekaligus membesarkan anak-anaknya. Tekanan finansial dan emosionalnya luar biasa kan? Dan kondisi inilah yang bikin suara kritis di kepala jadi makin sering muncul dan makin kencang. Dan seringkali, tekanan finansial itu rasanya personal banget. Bisa jadi bisikan jahat di kepala. Contohnya, waktu seseorang lagi terjerat utang pinjaman online. Perjuangan ekonomi itu bisa berubah jadi suara kritis yang nggak lagi bilang aku punya masalah keuangan. Tapi malah aku ini masalahnya. Aku adalah beban. Rasa malu kayak gini benar-benar bisa bikin kita nggak berdaya. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Data dari Inggris ini nunjukin pola yang mirip banget di seluruh dunia. Coba kita lihat ya. Kalau di populasi umum aja 60% ngerasain dampak negatif ke mentalnya, angkanya loncat jadi 82% buat mereka yang lagi kesulitan finansial. Ini bukti nyata kalau kondisi dompet dan kondisi hati kita itu nyambung banget. Ditambah lagi, kita hidup di zaman media sosial dan hustle culture. Setiap hari di layar HP kita isinya hidup orang lain yang kelihatannya sempurna, sukses terus.
Ini tuh ngebuat ada jurang yang dalam banget antara diri kita yang asli, yang ya kadang gagal, kadang berantakan, dengan diri ideal yang kita lihat itu. Dan di jurang itulah si inner critic senang banget terus-terusan ngebandingin dan bikin kita ngerasa ketinggalan. Oke, kita udah bahas masalahnya, akarnya, pemicunya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa kok pelan-pelan balik lagi ke diri kita. Ada langkah-langkah praktis yang udah terbukti secara ilmiah yang bisa kita lakukan untuk mengelola suara kritis ini. Salah satu metode yang bisa langsung dicoba itu namanya voice therapy. Kuncinya ada di langkah pertama. Ini simple tapi kuat banget. Coba tulis kritik itu pakai kata kamu, bukan aku. Jadi bukan aku nggak akan berhasil, tapi kamu nggak akan berhasil. Cuma dengan ganti satu kata itu, secara psikologis kita langsung bikin jarak. Nah, dari situ kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kita lawan balik pakai fakta, dan yang paling penting, kita lakuin hal yang sebaliknya dari apa yang suara itu suruh. Ini soal ngambil lagi kendali. Nah, fondasi dari semua ini namanya self-compassion atau welas asih ke diri sendiri. Ada 3 kuncinya. Pertama, kebaikan diri. Coba deh perlakukan diri kamu pas lagi gagal sama seperti kamu menghibur sahabat baikmu. Kedua, kemanusiaan bersama. Ingat, bikin salah atau merasa sedih itu bukan berarti kamu cacat. Itu artinya kamu manusia. Semua orang merasakannya kok. Dan yang ketiga, kesadaran penuh atau mindfulness. Latih diri buat melihat pikiran-pikiran kritis itu cuma sebagai awan yang lewat, gak perlu kebawa sama anginnya. Terus apa yang bisa kita lakukan sehari-hari? Yang pertama, dan ini gampang banget, menulis ekspresif. Cukup siapin kertas sama pulpen, terus keluarin aja semua unek-unek selama 15-20 menit. Gak usah dipikirin bagus atau jelek tulisannya, tujuannya cuma satu, memindahkan beban dari dalam kepala ke atas kertas. Dan ini bukan sekedar saran basa-basi. Ada penelitiannya. Aktivitas sesimpel menulis ini ternyata bisa menurunkan hormon stres di tubuh kita, namanya kortisol, sampai 23%. Ini bukti kalau apa yang kita lakukan buat pikiran kita, itu beneran ngaruh ke badan kita secara fisik. Praktik kedua yang bisa kamu lakukan kapan aja, di mana aja, teknik pernafasan dalam. Waktu kita cemas atau si inner critic lagi berisik, badan kita itu lagi tegang. Nah, cara paling cepat untuk ngasih sinyal aman kok ke otak kita, ya lewat nafas. Coba tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan, terus hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Yang ketiga, ini juga gampang banget, namanya teknik grounding. Pas pikiran udah mulai ruwet kemana-mana, coba deh paksa perhatian kamu balik ke sini, ke saat ini. Rasakan telapak kaki kamu napak di lantai. Coba sentuh meja di depan kamu, rasain teksturnya. Sebutkan 3 benda yang kamu lihat sekarang. Latihan ini ampuh banget untuk narik kita dari badai pikiran negatif. Sebagai penutup, ada satu hal yang aku ingin kita semua renungkan bareng-bareng. Dunia ini sering banget mengukur nilai kita dari angka di rekening atau dari jabatan kita. Tapi kita harus ingat, nilai kita sebagai manusia itu jauh lebih besar dari semua itu. Penerimaan diri adalah soal mengingat kebenaran ini, apalagi pas lagi susah-susahnya. Jadi, aku mau meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan kecil untuk direnungkan. Setiap hari, di kepala kita itu rame banget. Ada suara kritis, suara cemas, tapi di antara semua keramaian itu, selalu ada satu suara yang lebih pelan, suara yang lebih baik, suara welas asih. Pertanyaannya simpel, hari ini, suara yang mana yang akan kamu pilih untuk lebih didengarkan? Keputusan itu ada di tanganmu.